Desa di Indonesia yang masih mempertahankan kearifan lokal. Kearifan lokal adalah cara bertahan hidup yang dikembangkan dan dilestarikan oleh sekelompok masyarakat. Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat bisa berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat, istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Berikut ini desa yang masih mempertahankan kearifan yang diwariskan oleh leluhur yuk simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya dan kawan-kawan saya ingin meminta maaf dulu terlebih dahulu kepada Kawawan sama Kang Zainuddin yang telah mengganggu waktu libur dan jam istirahatnya. Sangat minta maaf sekali ya Kak. Kedatangan kami ke sini itu untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dari Ibu Rosidah Hasanah MPD selaku dosen pengampu literasi budaya. Kami ini ditugaskan untuk membuat video wawancara atau observasi tentang seputar budaya lokal dan media. Sebelum ke wawancara atau ke pertanyaan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Kak. Iya. Kami ini dari mahasiswa Universitas Primagraha. Saya Mas Pandu Lesmana. Kota kelahiran saya berada di Kota Serang yang bertempatan itu di Bayangkara. Saya ini dari mahasiswa Universitas Primagraha angkatan 2024. Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis semester 2 dengan nomor NIM 6122410055. Kemudian di samping sebelah kanan saya ini ada Mbak Okta. Mbak Okta ini asal dari Kota Serang yang bertepatan di Pasar Lama. Dia juga mahasiswa Universitas Primagraha angkatan 2024 dengan nomor NIM 61220069, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Kemudian di sebelah Okta juga ada Mbak Widi. Mbak Widi ini asal Kota Serang juga sama seperti kita yang bertepatan di lingkungan Karundang. Dia juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen angkatan 2024 dengan nomor NIM 6122410075. Kemudian di sebelah Mbak Widi juga ada Mbak Nabifa Ajahro. Dia juga asal Kota Serang yang bertepatan di lingkungan Sepang Masjid. Dia juga mahasiswa dari Universitas Primagraha angkatan 2024, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 2 dengan nomor NIM 6122410082. Kemudian ada kameramen kita atau editor kita yang bernama Muhammad Abdul Rojak. Dia juga asal Kota Serang yang bertepatan di perumahan Sepang. Dia juga mahasiswa Universitas Primagraha Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dengan nomor NIM 6122410074. Baik, langsung saja ke wawancaranya atau ke pertanyaan. Yang ingin bertanya terlebih dahulu itu dari saya, Kak. Pertanyaan itu seperti ini, Kak. Pernahkah kawan ini mendengar atau merasakan ada kayak semacam informasi tentang budaya tertentu atau komunitas organisasi tertentu yang mengatasnamakan budaya seni Pencaksilat di media yang disajikan itu secara keliru atau tidak lengkap atau menyimpang. Soalnya saya sering sekali mendengar di berita-berita di TV atau di media sosial itu berita yang budaya atau komunitas atau organisasi budaya Pancasila itu yang menyimpang, yang disajikan itu yang menyimpang, kayak seperti ada kegiatan tertentu lalu organisasi atau komunitas itu mendatangkan kegiatan tersebut udah selesai, lalu dia kembali lagi ke tempat
sekretariat atau ke poskonya, pas di perjalanan ada seseorang yang memakai baju tertentu lalu disamparkan lalu dihakimi secara brutal. Nah, bagaimanakah hal itu mempengaruhi pandangan dari Kawawan tentang budaya atau komunitas tersebut yang mengatasnamakan budaya seni Pancasila, Kak? Bagaimana pandangan dari Kawawan? Ya, pandangan dari saya ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Berbicara tentang budaya, kalau di sini di Kampung Karangasem, Kelurahan Pancur itu budayanya itu Kesti TTKKDH atau Cimande Tarekot Undur Hilir. Di sini itu adanya lahirnya Kesti TTKDH itu dari para leluhur bangsa atau para pejuang di kampung sini, terutama pejuang Indonesia. Mereka itu belajar Kesti TTKDH itu untuk membela diri. Membela diri dalam hal apa? Karena dulu kan bangsa kita kan dijajah, makanya banyak orang sini yang melestarikan seni budaya Pancasila tujuannya untuk membela diri dan menjaga diri, atau membela yang lemah kita untuk membenarkan apa yang itu benar dan salah itu apa yang salah. Makanya perkataan dari Mas ini ya tadi kan bukan Pancasila itu di luar sana mungkin terjadi banyak yang disalahgunakan karena mungkin di sana kurangnya edukasi dan sosialisasi apa itu Pancasila dan tujuannya apa. Kalau di sini tujuannya untuk membela yang lemah. Makanya alhamdulillah kalau di sini dalam kegiatan Pancasila itu selain bela diri kita juga ada pembinaan terhadap atlet dan kita juga ada kesenian Pancasila. Di sini tuh untuk kegiatan yang bisa kita lakukan itu kita tidak keliling atau ke acara, tapi kita biasanya diundang dalam suatu kegiatan dan Kesti TTKDH itu dalam setiap wilayah itu sudah mempunyai pengurus masing-masing. Kalau di sini misalkan ada Padepokan Romal, di kelurahan sebelah ada Padepokan Matan Putih, jadi per kelurahan itu kita sudah mempunyai balasnya masing-masing gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan yang kita rukun dan guyup. Di sini saya Widiastuti, Kak, izin bertanya juga. Menurut Kakak sendiri, bagaimana sih ketertarikan dan keterlibatan generasi muda saat ini terhadap pencaksilat sebagai budaya dari Indonesia? Bicara ketertarikan, karena di sini seni budaya Pencaksilat itu sistemnya turun temurun. Jadi dari kakeknya diturunkan ke anaknya, nanti anaknya diturunkan ke cucunya gitu. Jadi ketertarikannya kenapa? Karena sini Pencaksilat itu sebagai warisan budaya dan sebagai hiburan. Biasanya kita di acara pernikahan itu kita menampilkan seni patingtung. Tujuannya apa? Tujuannya kita mengenalkan ke generasi muda dan ke masyarakat sekitar. Dan kita juga dalam pelestariannya itu ya tadi membimbing dan membina anak-anak untuk lebih peduli bahwa di sini tuh mempunyai warisan budaya tentang Pencaksilat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memantik si anak itu untuk ingin rasa belajarnya tuh ada. Dan kemarin juga alhamdulillah saya itu di sini sebagai pengurus di Padepokan Romal, saya kemarin mengikuti lomba seleksi pemuda pelopor tingkat Kota Serang. Saya ikut di bidang seni budaya dan saya juga alhamdulillah dapat juara 2 di bidang seni budaya, dan saya itu yang membawakan itu selain warisan budaya di sini, saya juga menciptakan sebuah modul ajar tentang seni gerakan Pencaksilat Kesti TTKKDH. Tujuannya apa? Karena saya juga di sini sebagai aktif penggiat literasi atau penggiat sosial. Dalam kegiatan saya mengenalkan terlebih dahulu, karena si anak tuh belum tahu apa itu Pencaksilat, dan makanya saya mempunyai inisiasi bikin modul. Jadi saya ajarkan dulu untuk Pencaksilat itu apa, gerakannya seperti apa, dan tujuannya apa. Makanya itu tujuannya apa? Untuk memantik atau menciptakan ketertarikan bahwa si anak itu ingin belajar Pencaksilat. Izin bertanya sekali lagi, Kak. Menurut Kakak, bagaimana sih peran teknologi digital seperti media sosial YouTube atau aplikasi-aplikasi lainnya dalam memperkenalkan budaya Pencaksilat kepada generasi muda atau masyarakat luas? Berbicara teknologi, negara kita kan sudah kemajuan sangat pesat ya. Mungkin
kita ambil sisi positifnya aja. Dalam kegiatan kita itu selalu dokumentasikan atau bikin film dokumenter. Tujuannya apa? Kita kan harus juga melek ya terhadap teknologi. Bahwasanya teknologi sekarang sudah makin maju. Dalam kegiatan itu kita selalu dokumentasikan, ada di YouTube dan juga ada di IG, ada di TikTok. Tujuannya apa? Kita tuh mengenalkannya bukan hanya di sini, kita juga harus bisa mengikuti zaman. Kita kenalkan melalui sosial media. Di YouTube juga ada. Dalam setiap kegiatan kita selalu diupdate ke YouTube sebagai ini ya, rekam jejak juga. Sebelumnya izin bertanya, apakah ada gitu tantangan terbesar bagi para pengurus atau pelatih dalam menjaga dan mengembangkan pencak silat di kalangan generasi muda saat ini? Tadi kan mungkin generasi sekarang, generasi Z atau generasi Alpha itu lebih senang ke sosial media. Makanya teman-teman di sini tuh selalu inisiatifnya apa? Jadi selain kita pembelajaran di sini, kita juga mengadakan sosialisasi dan edukasi. Tujuannya apa ya? Kita kenalkan terlebih dahulu. Kalau si anak sudah kenal bahwa pencaksilat ini warisan budaya di sini, otomatis rasa memiliki atau sense of belongingnya tuh ada. Makanya kita tuh selalu membagi untuk jadwal. Makanya kan malam Jumat kita latihan, malam Minggu latihan, dan hari Minggu latihan. Tujuannya apa? Jadi dalam setiap hari itu anak-anak itu tidak selalu terfokuskan oleh sosial media. Makanya setelah adanya pelatihan-pelatihan, otomatis anak-anak juga rasa ingin belajarnya ada. Sudah Kak, cukup segitu saja dari wawancara dari kita. Terima kasih banget buat Kak Wawan yang sudah menerima kami ini dengan baik di sini, dan terima kasih juga atas informasi dan ilmunya tentang dunia Pancasilat ini.